Erick Thohir ingin fokuskan skuad U23 Indonesia ke kualifikasi Piala Asia 2024. Erick Thohir tidak ingin berlama-lama menanggapi kekecewaan timnas U23 Indonesia gagal merengkuh juara Piala AFF U23. Garuda Muda mesti bersiap di ajang selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. Kita berlanjut untuk persiapan AFC U23 Qualifier September ini, kata Erick Thohir. Di konferensi pers, Shin Tae-yong mengonfirmasi timnas U23 Indonesia akan menjalani TC pada 4 September 2023 mendatang. Ia juga sudah mengambil pelajaran dari turnamen ini untuk mempersiapkan ajang selanjutnya dengan baik. Kami sudah mendapat pelajaran cukup bagus dari turnamen ini, kata Shin Tae-yong. Kami akan bersiap lebih baik lagi untuk TC kualifikasi Piala Asia U23, dan rencananya TC kita mulai 4 September, tambahnya. Kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia belum bisa juara, tapi saya rasa kita harus apresiasi perjuangan anak-anak muda kita, tegas Erick Thohir. Kapten hingga pelatih kiper timnas pasang badan untuk Hernando Ari usai gagal penalti di final Piala AFF. Sang kapten timnas U23, Alfeandra Dewangga menyebut Hernando Ari tetap jadi kiper yang terbaik bagi tim, terlepas dari kegagalannya mengeksekusi penalti tersebut. Dia pun memberi semangat kepada Hernando Ari agar bisa terus lebih baik ke depannya. Keep strong bro Nando, kamu terbaik. Sepak bola tidak ada yang sempurna, setiap pemain mempunyai kesalahan masing-masing, jangan pernah putus asa, terus menjadi lebih baik, tulis Dewangga pada instastory di akun pribadinya. Senada dengan Dewangga, pelatih kiper Yoo Jae-hoon juga turut menyemangati Hernando Ari. Legenda Persipura Jayapura itu pun pasang badan atas komentar miring yang dilayangkan sejumlah pihak kepada Hernando Ari. Yoo Jae-hoon memastikan keterlibatan Hernando Ari dalam eksekusi penalti merupakan murni keputusan tim pelatih. Dia juga menyebut setiap pemain punya hak untuk mengambil penalti. Yoo Jae-hoon pun tetap menganggap Hernando sebagai man of the match pada laga final Piala AFF U23. Ia meminta warganet untuk tidak mencari kambing hitam. Nando juga ada hak untuk ambil penalti. Kalau masalah gagal, jangan salahkan Nando karena itu murni keputusan pelatih, tulis Yoo Jae-hoon. Kejanggalan final AFF U23, mulai wasit ternyata suruhan AFF dan anehnya keputusan pelanggaran dan kartu kuning. Laga final Piala AFF U23 malam kemarin diketahui AFF menunjuk wasit asal Jepang, yakni Hiroki Kasahara. Dalam laga itu wasit kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat pemain Vietnam kepada timnas Indonesia. Pemain Vietnam U23 memang diketahui kembali mengandalkan permainan khasnya, yakni duel fisik keras. Tampak berkali-kali para pemain Vietnam menggunakan tangannya untuk menjatuhkan para pemain timnas Indonesia U23. Tetapi wasit Hiroki Kasahara kerap kali mengabaikan kelakuan anak asuh Hoang Antuan itu. Sempat terjadi insiden di mana kepala Haikal Al-Hafiz dipukul oleh salah satu pemain Vietnam U23, wasit malah bergeming. Pada laga final Piala AFF U23 itu pun, Shin Tae-yong sempat melancarkan protes keras kepada wasit. Hasilnya, Shin Tae-yong malah diganjar kartu kuning oleh wasit. Masalah ini sudah saya sebutkan sebelumnya, wasit bisa mengubah permainan. Anda wasit harus menonton pertandingan ini lagi, kata Shin Tae-yong. Saya kecewa dengan kerja ofisial pertandingan ini dan saya tidak perlu menjelaskan satu bagian pun. Anda dapat melihatnya di pemutaran video, tegas STY. Dekat Ramadan Sananta meski timnas Indonesia gagal merebut juara Piala AFF U23. Striker andalan timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta menyambut hasil pertandingan final AFF U23 dengan kepala tegak. Ia tak mau larut dalam kesedihan dan berjanji bangkit di kesempatan lain. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung kami sampai hari ini dimanapun. Perjuangan tidak akan berhenti di sini, terus belajar, berproses menjadi lebih baik, tulis Ramadan Sananta di akun Instagram pribadinya. Ramadan Sananta secara mengejutkan tidak menjadi starter pada pertandingan melawan Vietnam tadi malam. Ia mengawali laga sebagai cadangan dan baru masuk di awal babak kedua, menggantikan Muhammad Ragil. Tapi masuknya Ramadan Sananta membuat lini depan timnas Indonesia U23 lebih tajam dalam membombardir pertahanan Vietnam. Satu di antara peluang terbaik Sananta adalah mengeksekusi tendangan bebas pada menit ke-76.
Sayangnya bola hasil tendangan bebas dari luar kotak penalti kali ini membentur mister gawang Vietnam. Ramadan Sananta selalu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong selama keikutsertaan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23. Dalam 4 pertandingan ia selalu bermain. Media Malaysia heran timnas Indonesia kalah dari timnas Vietnam di final Piala AFF U23. Media Malaysia Football League heran karena timnas Vietnam sebenarnya bermaterikan personil yang rata-rata usianya hanya 20 tahun. Berbeda dengan timnas Indonesia yang dihuni pemain timnas Indonesia senior, macam Hernando Ari dan Ramadan Sananta. Namun dalam hal pembuatan peluang, timnas Vietnam sedikit lebih bagus ketimbang timnas Indonesia U23. Beruntung timnas Indonesia memiliki penjaga gawang sekaliber Hernando Ari yang beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Wow, Vietnam juara tahun ini usia rata-rata semua pemain tidak sampai 20 tahun. Inilah kualitas negara top 100, tulis Malaysia Football League. Mayoritas personil timnas Vietnam di Piala AFF U23 adalah jebolan Piala Asia U20 2023 yang berlangsung di Uzbekistan medio Maret 2023. Saat itu Vietnam U20 sempat menang 1-0 atas Australia dan menumbangkan Qatar 1-0. Sayangnya di laga terakhir fase grup, Vietnam U20 tumbang 1-3 dari Iran, sehingga gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023.